Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Randi Ahril, NPM Akhil 76. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa itu logam non-ferro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan April Cipta Rajasa dari kelas B NPM terakhir 68. Di sini saya akan menjelaskan pengertian logam non-ferro. Logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Kecuali logam non-ferro murni, platina, emas, dan perak tidak dipadukan karena sudah memiliki sifat yang baik, misalnya ketahanan kimia dan daya hantar listrik yang baik serta cukup kuat, sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, ketiga jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses dan laboratorium, di samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofan Cistia, saya dari kelas B NPM 0066. Berikut adalah sifat-sifat dari logam non-ferro. Kebanyakan logam bukan besi memiliki tahan terhadap korosi, air atau kelembapan. Misalnya yaitu zat magnesium, tahan terhadap korosi dalam lingkungan udara biasa, akan tetapi di dalam air laut. Ketahanan terhadap korosinya di bawah ketahanan baja biasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin berat suatu logam bukan besi, maka makin baik daya tahan terhadap korosi. Sifat atau ciri khas logam bukan besi yaitu berat jenisnya. Yang ketiga yaitu daya hantar listrik yang baik. Dan yang keempat, warna asli dan estetika. Yang kelima, logam non besi memiliki titik cahaya bervariasi. Yang keenam, kesulitan pengelasan. Yang ketujuh, pembentukan dan pengerjaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Alun Nuryanto. Saya dari kelas B dengan prodi teknik mesin. NPM saya digit terakhir 061. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari logam non-ferro. Ada beberapa jenis logam non-ferro, di antara ini adalah yang pertama tembaga atau copper, aluminium, timah atau tin, timbal atau lin, dan seng atau zinc. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfin Jayo, NPM saya 53. Di sini saya menjelaskan tentang karakteristik logam. Yang pertama ada tembaga. Tembaga memiliki tensile strength 160, warna coklat kemerahan, spesifik gravity 8,9, dan titik lelahnya itu 1083. Karakteristik dari tembaga yaitu konduktor yang baik, lunak, ductile, malleable. Dan yang kedua ada aluminium, tensile stress-nya itu 60, warnanya putih, spesifik gravity itu 2,7. Untuk titik lelahnya itu aluminium 1660. Karakteristik konduktor yang baik, sangat lunak, ductile, malleable. Terus yang ketiga itu ada timah, tensile stress-nya itu ada 13, warnanya itu putih silver, spesifik gravity itu 7,3, dan titik lelahnya itu 232. Untuk karakteristik dari timah yaitu penampilannya menggilap, tahan terhadap asam dan lunak. Yang keempat ada timbal. Timbal itu memiliki tensile strength 15, warna abu-abu kusam, spesifik gravity 11,4, dan titik lelahnya itu 327. Karakteristiknya itu sangat berat dan korosi dan resistansi terhadap asam sulfat. Dan yang terakhir itu adalah seng. Seng itu memiliki tensile strength 155, warnanya putih kebiruan, spesifik gravitasi 7,1, dan titik lelahnya itu 416. Untuk karakteristiknya itu tahan korosi dan fluidi yang baik ketika mencair. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin, NPM saya 74. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan logam non-ferro. Ada beberapa tahapan untuk mengolah biji logam bukan besi, yakni 1. Tahap penghalusan mineral, 2. Tahap pencucian, 3. Tahap perpisahan antara logam dan kotoran, 4. Tahap peleburan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari logam non-ferro.
Nah, kelebihan yang pertama itu adalah tahan terhadap korosi. Nah, logam non-ferro itu lebih tahan terhadap korosi sehingga lebih awet dan cocok untuk produksi yang sering bersentuhan dengan air atau kulit seperti perhiasan dan perlengkapan kecantikan. Nah, yang kedua adalah ramah lingkungan. Proses produksi logam non-ferro menghasilkan lebih sedikit limbah dan emisi, membuatnya ramah lingkungan dibandingkan logam ferro. Nah, yang ketiga itu adalah aplikasi yang estetis. Logam non-ferro itu cocok untuk barang-barang yang memiliki nilai estetika tinggi seperti perhiasan dan instrumen musik. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari logam non-ferro. Yang pertama itu adalah harga yang lebih tinggi. Logam non-ferro cenderung lebih mahal dibandingkan logam ferro karena produksi dan bahan bakunya yang lebih kompleks. Yang kedua itu adalah proses produksinya yang rumit. Nah, logam non-ferro itu memerlukan tahapan produksi yang lebih rumit dan bertele-tele dibandingkan dari logam non-ferro. Yang ketiga itu adalah butuh keahlian yang khusus. Nah, penggunaan dan pemrosesan logam non-ferro memerlukan keahlian yang khusus. Jika terjadi kesalahan dan pemilihan atau pemrosesan kualitas logam, itu bisa terganggu. Kesimpulan, logam non-ferro atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur Fe atau besi. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak bisa digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifat belum memenuhi syarat yang diinginkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, diharapkan untuk memberikan kritik, saran, dan komentar untuk makalah material logam yang kami buat. Hal tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan anggota kelompok kami.